Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa Afni dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang penjualan ATK dan jasa fotokopi. Di sini nama kelompoknya ada saya sendiri, Raisa Afni dengan NIM 11200-126, ada Nurul Kamilah 11200-121, Cindy Pertiwi Siahan 11200-339, dan Helmi Gusti Saputra 11200-390. Yang pertama itu ada data perusahaan, nama perusahaannya Canon Fotokopi, alamatnya Jalan Haji Iming nomor 3, Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat, 16421. Nomor teleponnya 0856 0048 4461. Untuk faxnya 0251 8341 003. Emailnya canon.fotokopi@gmail.com. Untuk periode akuntansinya sendiri dari Januari sampai dengan Desember 2020. Di sini ada kebijakan perusahaan. Yang pertama periode pembukuan, yang kedua pembelian, yang ketiga pengeluaran kas, yang keempat penjualan, yang kelima penerimaan kas, keenam persediaan barang, yang ketujuh penyusunan aktiva tetap. Selanjutnya yang pertama ada periode pembukuan. Periode pembukuan yang digunakan Canon Fotokopi dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan ditutup pada tanggal 31 Desember 2020. Jumlah bulan periode akuntansi Canon Fotokopi adalah 13 bulan. Digunakan untuk proses penyesuaian sehingga kita bisa melihat laporan keuangan sebelum diaudit, periode 1 sampai 12, dan laporan keuangan setelah diaudit, periode 1 sampai 13. List akun yang akan digunakan Canon Fotokopi menggunakan daftar akun yang telah dibuat sendiri. Mata uang yang digunakan menggunakan 3 mata uang yaitu rupiah, dolar. Format tanggal yang digunakan adalah DD, _MM, YYYY. Untuk yang kedua ada pembelian. Setiap pembelian kepada supplier yang sudah memiliki PKP, pengusaha kena pajak, akan dikenakan PPN, pajak pertama nilai sebesar 10% dari nilai pembelian yang akan dimasukkan ke akun pajak masukan. Setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai utang dan juga akan mengurangi nilai PPN masukan sebesar 10%. Potongan pembelian saat melakukan pembayaran untuk nilai PPN tidak diperhitungkan dan dihitung sesuai dengan negosiasi terhadap supplier. Untuk yang ketiga itu ada poin pengeluaran kas. Poin A, transaksi pengeluaran di bawah 1 juta dibayar menggunakan akun kas kecil. Yang B, transaksi pengeluaran di atas 1 juta dibayar menggunakan akun cash berdasarkan nama mata uang yang digunakan. Untuk poin C, pengkodean untuk kas keluar BKK strip 0001. Yang keempat ada poin penjualan. Yang A yaitu setiap penjualan akan diperhitungkan PPN 10% dari nilai penjualan, harga jual belum termasuk pajak. Setiap transaksi penjualan akan dikenakan PPN sebesar 10% dari nilai penjualan yang akan dimasukkan ke akun pajak keluaran. Setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai PPN keluaran sebesar 10%. Potongan penjualan saat penerimaan pembayaran untuk nilai PPN tidak diperhitungkan dan dihitung sesuai dengan negosiasi terhadap pelanggan. Pengkodean untuk faktur penjualan FJ strip tanggal bulan strip nomor urut transaksi. Untuk poin 5 yaitu ada penerimaan kas. Yang A, setiap penerimaan kas akan segera mungkin disetorkan ke rekening bank. Untuk B, pengkodean untuk kas masuk BKM strip 0001. Untuk poin 6 ada persediaan barang. Yang A, sistem pencatatan transaksi persediaan adalah perpetual. Yang B, setiap akhir bulan dilakukan penyesuaian stok persediaan dengan stok on hand di gudang berdasarkan stok name dan harga perolehan diakui berdasarkan metode FIFO. Untuk poin 7, penyusunan aktiva tetap. Yang A, metode penyusunan aktiva tetap menggunakan metode garis lurus. Yang B, perhitungan dan pencatatan untuk penyusunan aktiva tetap akan dilakukan setiap akhir bulan. Selanjutnya kita create. Yang pertama kita next.
kita isi company name-nya Canon Photocopy. Selanjutnya alamatnya itu di Jalan Haji Timing nomor 3 Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat. Phone numbernya 0856 0048 4461. Fax numbernya kita isi 0251 8341 003. Email addressnya kita isi canon.photocopy@gmail.com. Email addressnya udah email addressnya, kita klik next. Kita ini 2020, ininya Januari 13. Selanjutnya kita ketik next. Kita ketik ini, I would like to build my own account list. Selanjutnya kita next. Kita pilih yang comment center. Selanjutnya ada kita setup dulu, pilih yang setup, kemudian preference, kita isi yang ininya, sistemnya kita checklist yang ideal. Selanjutnya bagian Windows kita isi yang ini, kita unchecklist. Bagian tab sales kita one of duplicate-nya. Kemudian kita buat termin pembayaran, ininya kita ini 10. Kemudian diskonnya 2%. Kita checklist yang use customer text code. Selanjutnya bagian tab purchase, kita klik yang one of duplicate. Udah, kita oke. Selanjutnya pembuatan mata uang, kita close dulu ini. Pembuatan mata uang ada di list currencies, kemudian akan tampil daftar mata uang yang sudah disediakan ABSS. Kita pilih mata uang rupiah. Yang USD lokal kita edit, diganti jadi IDR. Selanjutnya kita ganti ini jadi rupiah. Exchange rate-nya udah betul. Currency simbolnya Rp. Kemudian yang negatif number formatnya
kita pilih parentesis, kita klik oke. Selanjutnya untuk yang dolar kita klik new, kita ketikkan kodenya USD, kemudian currency names-nya United States dollar, dollars, kemudian exchange rate-nya 10.000, currency simbolnya US dollar. Ininya udah betul, kita klik oke. Selanjutnya ada pembuatan data akun. Yang pertama kode 1010 cash USD, klasifikasinya bank. Kita buat dulu, kita klik new, kita masukin kodenya 0110, klasifikasinya bank ya. Kemudian nama akunnya cash USD. Udah, oke, kita klik new lagi. (0111) cash USD exchange. Kemudian klik new lagi. Kita kerjain ininya sampai selesai ya. Berikut ini sudah dibuat tadi sampai selesai pembuatan data akunnya. Saya Nurul Kamila akan melanjutkan untuk pembuatan data pajak. Kode pajak yang digunakan perusahaan Canon Fotokopi adalah PPN. Adapun rincian data pajaknya sebagai berikut. Teks kodenya PPN, deskripsinya pajak pertambahan nilai, teks tipenya value added tax, lalu rate-nya 10%, teks collected-nya pajak masukan, teks paid-nya pajak keluaran. Masukkan ke aplikasi APBS, masuk ke menulis, pilih menulis, lalu teks kode. Di sini ada value added tax-nya ganti. Teks kodenya namanya PPN. Rate-nya 10%. Collected-nya ganti dengan pajak masukan, paid pajak keluaran. Lalu klik OK. Langkah selanjutnya pembuatan data job. Di sini job number-nya P, job name-nya produk, lalu job number-nya S, job name-nya service. Masukkan ke aplikasi APBS, klik list, lalu pilih job, klik new. Di sini job number-nya P, job name-nya produk. Klik OK. Kalau misalkan mau menambah baru, nggak usah dikeluarin dulu, klik new,
lalu pilih job number-nya, namanya service, setelah itu klik OK. Di sini udah ada semua produk dan servisnya. Selanjutnya pembuatan price label. Price ID-nya yang A itu IDR, yang B-nya USD. List, lalu pilih field name, custom list, dan field name, lalu klik price label, label A-nya IDR, yang B-nya USD. Klik OK. Selanjutnya, membuat data pelanggan. Di sini yang pertama, nama pelanggannya Ibu Nurul, yang kedua Ibu Raisya, yang ketiga Bapak Leo. Masukkan ke aplikasi APBS, lalu pilih bagian cart file, cart list, lalu klik new. Tipenya customer, namanya Ibu Nurul, pilih kurensinya USD, lalu nomornya, card ID-nya C001, lalu copy dari sini. Langkah selanjutnya membuat data pelanggan. Nama pelanggan yang pertama Ibu Nurul, yang kedua Ibu Raisa, yang ketiga Bapak Leo, lalu implementasikan ke dalam ABSS. Klik new. Customer-nya Ibu Nurul. Lalu card ID-nya C001. Lalu jika ingin menambahkan lagi, gak usah klik OK lalu kembali ke halaman pertama, langsung klik new aja, lalu pilih yang lain, namanya Ibu Raisya, kodenya C002, copy alamatnya, kurensinya pilih IDR 021 213 456.
Di sini udah terlihat semua data pelanggannya. Klik close. Langkah selanjutnya memasukkan data pemasok. Di sini data pemasoknya ada dua. Yang pertama PT Alat Tulis Indonesia, yang kedua PT Print International. Implementasikan ke ABSS. Caranya sama kayak yang pertama. Pilih card file, lalu klik card list. Di sini klik new. Pilih card tipenya itu supplier. Nomornya 021 2936 34. Klik new, lalu pilih lagi PT Print International. Dan nomornya 021 723 09. Oke, di sini udah terlihat suppliernya. Langkah selanjutnya memasukkan data karyawan. Di sini ada dua karyawan. Yang pertama namanya Gusti dengan kode E001, lalu Pertiwi E002. Masukkan ke ABSS-nya. Seperti tadi caranya. Employee Gusti E001. Klik new untuk membuat yang baru. Oke, di sini udah masuk semua. Tadi PT Print International, kurensinya ganti dengan United States. Di sini udah. Maka selanjutnya pencatatan saldo awal akun. Untuk pencatatan saldo awal akun, ini langsung saja ke ABSS-nya, di setup, pilih akun opening balance, pilih balance, lalu akun opening balance. Pertama isi sesuai yang di sini, cashnya 300, cash USD exchange-nya 3 juta dan seterusnya. Di sini. Langkah selanjutnya pencatatan saldo awal akun. Di sini ada akun-akun yang sudah tersedia, lalu tinggal diisi nominalnya. Pilih setup, lalu ke balance, akun opening balance, isi nominalnya.
Lalu cash USD exchange-nya 3 juta, betul. 310. USD exchange-nya ditutup utang usahanya bisa diberi 5 juta. Baik. Pembahasan Barbados. Usianya 46 juta. Utang di bawah 7.500.000. Tanggal ada seterusnya. Akumulasi mesin dan perawatannya minus 7.600.000. Ini kayaknya ada yang salah nih. Aku nih gimana ya? Aku
Lanjut dulu aja ya. Ya lanjut dulu aja ya. Nanti dibenerin. Lanjut dulu aja. Selanjutnya melakukan pencatatan saldo piutang. Setup, lalu ke balance. Piutang berarti customer. Udah bisa. Untuk Bapak Leo, invoice 03, tanggalnya jumlahnya 4 juta. Record. Selanjutnya Duraisya dengan nomor invoice LP02 500.000. $7.500.000. Udah masuk semua pencatatan piutangnya. Lalu yang kedua, catatan saldo utang sama seperti tadi, di setup, lalu balance, ke supplier balance, credit purchase, dan 01 2020, jumlahnya 2.500.000. Klik record. Lalu yang kedua, PT Prim Internasional, NV05, pasal 500. Record. Sudah ada semua saldo awal piutangnya, saldo awal hutang. Close. Langkah selanjutnya, pencatatan persediaan barang. Ini caranya
yaitu pilih modul inventory, lalu ke item list, klik new, item numbernya B01, lalu nama itemnya pensil Faber-Castell, untuk bagian I buy this item, I sell this item, ini checklist semua. Lalu ke bagian cost of sellers, pilih HPPATK, lalu ke income akunnya penjualan produk, lalu yang terakhir persediaan ATK. Setelah itu masuk ke buying detail, ini unitnya mesin, lalu teks kodenya PPN, selanjutnya ke selling detail, ini harganya, selling detail price, harga jualnya 10.000, ya 10.000, lalu teks kodenya PPN, hashtag, lalu unitnya lusin. Perkenalkan, nama saya Siti Syahaan dengan NIM 1123339. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian transaksi, yaitu pembelian. Di sini ada PT Print Internasional, faktur pembeliannya, ini ada nomornya, tanggal, termin, dijual kepada Canon Fotokopi, alamatnya di Depok. Di sini ada kode dan nama barang, kuantiti dan harganya. Selanjutnya kita akan menginput pada aplikasi ABSS-nya. Kita buka aplikasinya. Terus kita pilih modul purchase. Kita klik enter purchase. Kita pilih menu bill. Pilih menu bill, and checklist text inclusive. Terus kita ubah tampilan layout menjadi hitam. Item. Terus kita isikan transaksi faktur sesuai dengan faktur.
Terus kita ganti teksnya jadi VPN. Sini udah dipoto. Nah, ini tampilan setelah kita input. Terus untuk melihat data transaksinya kita pilih mode purchase, ini kita record dulu. Pilih mode purchase. Ini transaksi bulan. Kita purchase. Berikut adalah tampilan ini hasil akhirnya. Kemudian kita akan menginput hasil pembelian juga, itu pada PT Altulis Indonesia. Kita buka lagi aplikasi ABSS-nya. Sama seperti tadi, kita klik mode purchase, pay bills, mode purchase, enter code. Kemudian coba data kolom terminalnya, suppliernya, jadi MOD nanti kita oke. Ini alamatnya sudah sesuai sama sistem jualnya. Kalau teman-teman display
Untuk garis di sini price-nya 20.000. Lalu ini teksnya PPN. Kita ganti PPN. Dan untuk mengatasi jurnal kita ataskan sini logo, selanjutnya kita oke, langsung kita klik buku. Selanjutnya kita akan menginput bagian penjualan. Kita buka aplikasi ABSS lagi, kita klik modul sales, enter sales, kita bisa invoice and checklist, ini bagian ubah layout menjadi item. Oke, kemudian kita ubah tangnya menjadi desain. Oke, customer-nya di sini, customer-nya menjadi tambah ini menjadi day of after ending. Jadi kita pilih yang 1 minus 10, ini 0%. Dan 0%, kemudian sudah diganti juga ubah invoice-nya menjadi FJ 1 ini tanggal 5 bulan 01 2020. Kemudian kita investkan Waalaikumsalam. 30. Iya. Iya. Beli di mana? Prima. Di Prima. Muncul tip X ini teks ini muncul penghapus di sini, kita ubah price-nya jadi 2. Kita ubah teksnya menjadi PPN. PPN teks PPN. Orang urus dengan juga. Salesnya menjadi cash retail. Kemudian jika sudah selesai, kita klik tombol report. Selanjutnya kita akan mengikut bagian penjualan lagi yang tanggal 3 Januari 2020. Kita buka aplikasi ABS-nya lagi. Kita close dulu. Kita pilih modul sales, enter sales. Kita pilih menu invoice. Kita pilih customer-nya Rapaleo. Kemudian kita
kita dari penting syarat pilih nama, kemudian pilih invoice-nya, kita tulis FQ 01, kita tulis tanggal 03/01/2020. Kemudian kita input sheetnya 20. Kemudian item nomornya di 01 untuk pensil gambar pastel, yang kedua B02 muncul pensil joypad, size-nya ini 10 ini 20. Kita ganti teksnya menjadi PPM. Apabila sudah berhasil input semua, kita klik record. Selanjutnya kita akan menginput bagian penjualan lagi, tanggal 4 Januari 2020. Kita buka aplikasi ABS lagi. Kita pilih modul sales, enter sales. Kita ubah layoutnya dari item. Kita pilih customernya Ibu Raisa. Kita pilih tanggal jadi LD. Kita pilih inflation FD 03, tanggalnya ambil di tas aja. Sheetnya kita isi 100, yang bawahnya 200, yang bawahnya 50. Minta dikuliin. Item nomornya G01, fotokopi, hitam putih, G02, fotokopi berwarna, terakhir G03, jilid. Ini price-nya 200, yang kedua 500, yang ketiga 2000. Teksnya nggak usah kita ubah. Apabila sudah selesai, kita klik record. Selanjutnya kita ke menu penjualan lagi, tanggal 5 Januari 2020. Kita buka aplikasi ABS lagi. Kita cancel dulu. Kita pilih modul sales, enter sales lagi. Ini item. Pilih customernya.
kita ketikkan invoice-nya FG04, tanggalnya 05/01/2020, sheet-nya kita masukkan ininya 2, terakhir 3, item numbernya B09, muncul buah gambar A3. Yang kedua B06, aku tulis 38, price-nya ininya 2, yang keduanya 3, teksnya kita ubah jadi PPN, Nah, sudah selesai, kita klik record. Kemudian kita input yang tanggal 7 Januari 2020, masih tentang aktor penjualan. Kita buka aplikasi ABS-nya lagi. Ini kita cancel dulu. Kita pilih mode purchase, enter purchase. Kita pilih suppliernya PT Print Internasional. Netnya ini kita ubah jadi 10. Purchase-nya kita tulis FB02, tanggalnya tanggal 7 2021. Bilnya kita masukkan 100, item numbernya B10, muncul penggaris, price-nya kita tulis 7, teksnya PPN, nomornya info. Sudah selesai, kita klik record. Kemudian yang terakhir kita input pada tanggal 8 Januari 2020, masih tentang penjualan. Kita buka aplikasi ABS-nya lagi. Kita pilih mode purchase, enter purchase. Suppliernya masih PT Internasional, PT Print Internasional. Ini netnya 10. Ininya oke. Kita pilih purchase tanggal 1 bilnya 100, item numbernya B10, ini penggaris, ini PPN, Kenalkan, nama saya Helmi Gusti Saputra dengan NIM 11-200-390. Saya akan melanjutkan tentang kas masuk. Di sini kas masuknya nomor ceknya KM03, tanggalnya 15 Januari 2020, diterima dari Anyenul pelunasan INP01 sejumlah USD 200.
dalam rupiah 2 juta. Keterangan pembayaran INP 01. Kita masukkan ke ABBS. Yang pertama buka modul sales. Lalu request payment. Bu Nurul. Ini 200. Sini kita ambil ID card-nya KM02. Tanggal 15/1/2020. Tap. Lalu sudah itu kita record. Lalu kita masukkan nominalnya 100. Lalu kita record. Masuk lagi ke kas keluar pada tanggal 20 Januari 2020 dengan rakyat KK01. Kita masuk ke modul adjust, lalu record jumlah entry. Kita ganti dengan KK01 tanggal 20/01/2020. Memo pembayaran gaji karyawan. Kita cari akunnya 670. Biaya gaji nominalnya 5 juta. Lalu di sini Bank BCID dengan nama akun 1200. Lalu kita CTRL-R. Dan ini jurnalnya. Kita record. Lalu kita masuk ke bukti kas masuk. Kita adjust, pilih transfer money, lalu kita isi data-datanya dengan KM01 tanggal 21/01 2021 dengan nama akunnya kas, bank ID CA. Dengan biaya 2 juta.
transfer model. Lalu sudah itu kita record. Lalu masuk ke retur pembelian. Buka modul, set, pilih enter set. Pilih deal, isi data dengan nama, setelah tulis Indonesia, F dengan kode FR 1 tanggal 22/01/2021 dengan bilnya -2, kode akunnya B03, pulpen gel dengan harganya 30.000. Kita masuk PN, lalu kita record. Kita masuk ke modul per hash, terus masuk ke enter per hash. Kita bill PT Aletus Indonesia dengan kodenya FR01 08, kita ganti 22/02/2021 dengan bill -2 dengan ininya B03, pulpen gel yang PPN ini. Lalu kita record. Oke, cancel. Lalu masuk ke retur penjualan, buka mode sales, lalu pilih enter sales, invoice. Di sini kita masukkan. Bisa bikin projectnya. Kalau yang di sana ngerjainnya udah itu tinggal yang Bapak Leo deposit itu dengan kodenya FRJ01 dengan kode 22/01/2020 harus di sama SQL dengan nominalnya min 5 bukan buat kripto. B01 dengan pensil 10.000, total 50.000. Kita record, cancel. Mungkin sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.